Okay, first of all, I welcome our formally before we start our agenda together. We are going together based on your personality president. All right, Pak Vinicius slide. Yes. Good to go. Okay. So today we will discuss about preference. As we know, preference relate to our material yesterday. About modal. Modal, there are three parts. The first is past modal, present modal, and perfect modal. And now we will discuss about the preference. Again, this relate to modal again. So I think that this not modal yang secara komprehensif ya, tapi ini kayak lebih um, menyatakan sesuatu yang kita itu lebih suka kayak gitu. Jadi materi baru tapi sangat ada kaitannya juga sih dengan materi kita yang kemarin kayak gitu ya. Nah, kalau Zara baca di sini, preference adalah suatu bentuk pernyataan yang menyatakan perasaan lebih suka dari yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini tidak begitu sulit dinamakan, di mana kita cukup mengucapkan lebih suka dari, namun dalam bahasa Inggris ada beberapa bentuk yang dapat digunakan untuk menyatakan pernyataan di atas. Nah, ini yang sedikit susah kalau apa ya banyak variasi menyatakan lebih suka. Nah, kalau di bahasa Inggris ada beberapa pola untuk menyatakan lebih suka. Ada preference, would rather, sama would prefer. Itu nanti yang kita bahas di preference ini. Tapi kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama preference. Oke, nah preference ini rumusnya adalah subject preference infinitive. Nah, ya seperti yang kita tahu, bahwasanya infinitif itu adalah verb murni atau verb asli yang belum ditambahin s ataupun s. Contoh misalnya, they prefer to go now. Nah, di situ udah jelas ada to infinitive, yaitu to go. Nah, yang now itu adalah objeknya atau adverb-nya. Nggak apa-apa. Objek dan adverb itu opsional. Bisa ada, bisa enggak. Tapi mostly harusnya ada. Kayak gitu. Biar lengkap. Biar suka pergi sekarang. Jadi ingat, prefer itu selalu diikuti oleh to infinitive kalau di dalam materi preference. Jadi kalau misalnya dia diikuti yang lain, harus sesuai dengan template juga. Karena ini rumusnya ada 3, Zara harus ingat di rumus yang tentang preference ini. Karena tahu nanti ketika official test ada muncul kalimat preference, terus dia nggak diikuti oleh to infinitive atau nggak diikuti now, apalagi nggak diikuti zero. Nah, kalau nggak diikuti ketiga ini berarti salah. Karena apa? Karena preference cuma diikuti oleh 1 to infinitive, 2 modal, 3 zero. Kayak gitu ya. Nah, kemarin sempat udah kita pelajari zero itu apa. Nah, kalau kita tarik kesimpulan lagi, ini progresif, tapi beda ya, jiran sama continuous beda. Oke, kalau jiran, pahami betul-betul. Kalau jiran itu bisa jadi komplemen dan bisa jadi subjek. Tapi kalau continuous ya, continuous nih, dia harus didahului oleh keluarga B, supaya bisa dibuat gitu ya. Udah kedengaran jelas Ini saya? agak putus-putus, Miss. Jiran tadi Oh bisa ya, jadi subjek ya, Miss? iya. Jiran itu bisa di subjek dan bisa di komplement atau di objek. Komplimen. Ya. Sementara kalau continuous, dia harus verb tapi ada catatan harus diikuti oleh keluarga B sebelumnya. Itu continuous. Makanya kalau di tenses bukan jiran kan kata-katanya, tapi continuous kayak kata continuous, ya kan? Kayak past continuous, present continuous, future continuous, past future continuous. Tidak ada tuh dia bilang past jiran, nggak ada kan? Terus nggak ada ya, present tidak ada, past jiran nggak ada. Walaupun jiran itu adalah bukti, tapi kita ketahui di sini jiran itu dia memang bukti, tapi posisinya dia bisa menjadi komplement dan jadi subjek. Karena kalau continuous dia tidak bisa menjadi komplement apalagi menjadi subjek
Tetapi ada catatan harus diikuti oleh keluarga B. Jadi bab in dan bab 3 doang yang harus diikuti oleh keluarga B supaya dia bisa jadi bab. Kalau nggak diikuti, nanti kelas kakaknya bukan continuous lagi. Bisa jadi dia jerat atau dia bisa jadi kelas kakaknya AJD. Karena kalau bab tanpa dia adalah AJD. Oke. Back to the materi itu about prepare. Nah, jadi itu ya tentang jiran istilah tentang jiran saya biar enggak confuse antara jiran sama continuous itu tadi maksudnya saya. Ya. Oke, selanjutnya adalah subject prepare to noun. Nah, jadi di sini prepare itu bisa diikuti oleh noun. Nah, dia harus berdampingan nounnya gitu. Jadi maksud saya berdampingan itu setelah tuh noun lagi gitu. Bisa nggak setelah tuh itu jiran? Nggak bisa. Ya bisa jadi dia noun to noun gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi ini untuk prepare dan ini ingat penting banget. Jadi kan kemarin saya bilang tuh itu selalu diikuti oleh verb satu, ya kan? Dia jadi to infinitive. Tapi kalau di prepare itu ada loh kalau itu yang diikuti oleh gerund. Setelah itu harus gerund. Contoh kayak rumus yang ketiga. Lihat. Subject itu jika belum itu diikuti oleh satu. Kalau sebelumnya adalah jiran, maka tuh setelahnya harus jiran lagi. Kayak gitu. Ini loh Betul. rumusnya ini penting banget dan ini harus dihafal. Jadi jangan disalahin ketika nanti ada tuh infinitif diikuti oleh jiran. Pastikan apakah dia itu adalah prepares yang sebelumnya adalah jiran juga atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak, ya udah berarti dia harus diikuti oleh verb satu. Tapi kalau dia prepares dan setelah prepares itu jiran, pastikan setelah itu juga jiran. Gitu. Kalau misalnya ada kalimatnya seperti itu, berarti benar ya. Kecuali dia enggak prepares materinya atau enggak diikuti oleh jiran sebelumnya kayak gitu. Jadi enggak apa-apa kalau dia diikuti oleh tuh sorry bab asli atau bab satu kayak gitu. Contoh ya dia, coba lihat di sini. Nah di sini, to listening di sini. Sorry, bukan to dulu. Ini Sorry, sorry. dihapus. Bisa. Iya ya, ini coba lihat di sini ada watching TV. Ini kan jiran ya. Watching TV Ya. kan jiran ya. Oke. Tuh. Terus ini ada tuh. Terus jiran lagi nih, listening. Oke, gitu. Jadi pastikan yuk dia harus diikuti. Nah ini to the radio ini objek ya. Objek ini optional. Oh, masih boleh ya, Miss, pakai tuh lagi. To the radio. Masih boleh, masih boleh, masih boleh. Jadi kalau ketika ada kayak gini itu benar ya, masih boleh kok. Hmm. Supaya memang emphasize bahwasannya itu memang harus diikuti oleh bab satu, bab asli gitu. Jadi kalau misalnya gitu, dia lebih suka nonton TV dan nonton TV daripada mendengarkan musik. Mendengarkan musik apa? Mendengarkan musik di handphone kah? Di radio atau di internet? Nah, lebih spesifik. Tapi kalau misalnya enggak pun, cara buat tuh di radio juga nggak apa-apa. Ini kalau konteksnya dalam writing. Tapi kalau kita cuma menganalisis tulis, nggak apa-apa kalau dia diikuti oleh tuh infinite lagi kayak gitu. Asalkan dia struktur awalnya itu benar gitu. Struktur awalnya kan subjek prefer, jiren to jiren kan. Nah, kalau misalnya dia nggak diikuti jiren lagi, ya nggak diikuti oleh infinitif lagi nggak apa-apa. Atau dia diikuti oleh jiren lagi juga nggak apa-apa. It's okay, no problem di situ. Karena dia udah terletak di akhir. Nah, kalau terletak di akhir itu kan tergantung ya gimana mau itu jiran mau itu infinitif nggak apa-apa. Tapi biar supaya variatif jangan jiran lagi dong untuk infinitif kayak gitu ya. Ya, Sarah sudah. Miss, boleh izin sholat sebentar nggak, Miss? Ya, sebentar. Oh boleh, boleh boleh. Udah ajan Miss ya? sudah sholat. Udah ajan ya. Oke oke ya. Oke. Okay. Sudah di sini tuh udah sholat jam Ya, lima tiga sebentar puluh ya, udah sholat Miss. di sini. Iya ya, aman aman.
Halo, Miss. Kalau ya, gimana kita mulai? Oke, kita mulai lagi ya, Zara. Yes. Nah, eh, selanjutnya untuk yang rumus yang ketiga itu bisa ya kalau misalnya cara mau tambahin tuh infinitif lagi kayak gitu. Asalkan sebelumnya dia sesuai dengan pola yaitu subjek prefer gerund to gerund kayak gitu. Hmm, intinya cara harus pastikan dia sesuai dengan rumus untuk prefernya.